Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya. Jadi 2 hari ke belakang ini saya baru saja belajar analisis data kualitatif menggunakan NVivo. Jadi video ini saya buat tujuannya agar yang pertama ya saya sendiri tidak lupa, kemudian ya siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, jadi saya beri judul video ini mulai belajar. Ya, jadi mulai belajar analisis data kualitatif. Nah, softwarenya kita gunakan software NVivo ya. Nah, seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe dulu ya. Agar apa? Ya, mudah-mudahan channel ini dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan juga berbagi segala sesuatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Seperti sekarang saya lagi belajar NVivo ya. Kemudian apa yang saya pahami mudah-mudahan bisa juga saya bagikan. Jadi kita belajar bareng di sini ya. Ini disclaimer-nya juga ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat terus berkarya ya. Oke, nah ini pendahuluannya ya. Jadi pendahuluannya memang saya basically sebenarnya adalah seorang quantitative researcher. Hanya kita sebagai seorang peneliti tentu ada baiknya kita tidak hanya terbatas atau membatasi kemampuan kita hanya di satu sisi. Ya, jadi di sini saya tertantang untuk juga menguasai kemampuan analis data kualitatif gitu ya. Nah, ternyata dalam tantangan terbesarnya ya, tantangan yang menurut saya sangat-sangat besar terkait memang validitasnya di kualitatif itu subjektivitas. Jadi faktor peneliti ya, subjektif peneliti ini sangat-sangat besar di sini, gitu ya. Kalau kuantitatif kan kita based on ya memang data kuantitatif ya, numerik ya, sehingga bias dari peneliti mungkin bisa lebih direduksi gitu ya. Nah, software ini ya, software NVivo ini itu bisa membantu ya, sifatnya hanya membantu saja ya, karena dalam kualitatif kuncinya tetap peran sentralnya ada di si peneliti gitu. Jadi ini hanya membantu untuk memastikan bahwa memang data kita ini sumbernya dari lapangan gitu ya. Karena kita kan nanti kita melakukan penelitian kualitatif sudah saya bahas ya di video sebelumnya ya, bisa pendekatannya secara jelas, secara langsung ya, direct, bisa juga indirect gitu, tidak langsung. Nah, NVivo ini bisa memisahkan data ya, jadi kita nanti bisa bikin klasifikasi data yang dari informan, dari peneliti, bisa juga secondary source, misalnya dari artikel gitu ya, dari website juga. Ternyata software ini dimungkinkan. Nah, memang fungsi utama software ini adalah melakukan coding data. Nah, kata kunci situ. Jadi melakukan coding data secara efektif dan efisien. Nanti seperti apa coding gambarannya? Ya, karena ini masih video pendahuluan, nanti akan saya sampaikan juga ya seperti apa sih gambaran codingnya gitu. Nah, sekilas ya tentang software ini, ternyata dibuat pertama kali tahun 81. Saya masih bayi ya, software ini sudah ada oleh seorang programmer yang bernama Tom Richards gitu ya. Jadi nama awalnya katanya itu ya, bagaimana bacanya saya nggak tahu ya, Nudis gitu, nggak tahu lah. Jadi memang kemudian di tahun 2002 baru kemudian bernama NVivo, gabungan dari non-numerical unstructured data indexing, searching, and theorizing plus Vivo. Jadi Vivo ini istilah in vivo yang artinya melakukan coding berdasarkan data yang nyata gitu ya, yang dialami oleh partisipan di lapangan. Ini menurut Strauss tahun 87 dan juga Glasser tahun 78. Itu yang saya kutip ya. Ini saya kutip dari apa yang disampaikan ketika pelatihan gitu ya. Oke, nah ini tampilan ininya ya, user interface-nya. Jadi ketika kita running NVivo, di sini saya praktek menggunakan NVivo 12 Plus. Ini trial 14 hari ya. Teman-teman ada yang tahu gimana caranya supaya trialnya permanen? Ya kita beli lisensinya ya. Seperti itu. Nah, ketika kita running pertama kali software ini nanti akan muncul seperti ini ya. Apakah kita akan bikin project baru ya, nanti blank project seperti ini ya, atau kita pengen tahu dulu seperti apa sih sampelnya, kita bisa pilih sampel project. Dan di sebelah kiri ini jika teman-teman sudah ada project sebelumnya. Ini yang kemarin saya latihan misalnya ya, ketika saya pelatihan saya menamakan tiga project saya seperti ini.
gitu ya. Jika belum, maka ini tentu saja recent project-nya tidak ada, kosong. Ya, ini tampilannya ketika pertama kali running. Dan untuk proses instalasi NVivo ini juga mohon diperhatikan beberapa file pendukungnya ya, supportingnya ya. Misalkan dicek dulu net frameworknya, kapasitas memori juga ya harus memadai, RAM-nya, karena ini berat sekali software ini ya, sangat berat. Nih laptop saya yang sudah jadul ini sudah kewalahan gitu ya, jadi untuk running data dengan software ini ya kayaknya harus ganti laptop baru ya, atau tambah lagi ya. Oke, ini makanya teman-teman dukung terus ya. Baik, nah ini user interface-nya. Ketika misalnya kita tadi saya create blank project ya, nanti akan muncul seperti ini ya, menu dialognya. Jadi nanti title-nya untuk kita memberi nama project kita. Misalnya di sini saya kasih nama title-nya latihan NVivo misalnya gitu ya, atau misalnya project Kementerian X gitu. Project skripsi, project disertasi, gitu, keren. Nah, description-nya itu adalah penjelasan lebih lanjut terkait project ini gitu ya. Misalnya di sini saya beri contoh, oh ini adalah untuk latihan saja, latihan analis data kualitatif. Nah, nanti file name-nya itu kita browse dulu, nanti kita akan simpan di folder mana, kita akan simpan di drive mana. Misalkan contoh di video saya menyimpan di drive D di folder NVivo, nanti nama filenya adalah latihan NVivo, extensionnya NVivo, wah keren ya, seperti itu ya. Kalau sudah oke, baru kita klik tombol OK-nya ya, tombol OK-nya kita klik gitu. Nah, kemudian ini ketika di OK, nah ini adalah tampilan interface pertama kali ketika tadi diklik OK. Nah, di Windows yang sebelah kanan tuh ada semacam ya petunjuk singkat gitu ya. Jadi new to NVivo, Anda baru pakai NVivo, get started here. Mulai dari sini nih, ya, jadi dia menyarankan pertama bring in a document. Jadi ya jelas lah, kita akan menganalisis data, tentu dokumennya harus di input dulu ya, atau di import, istilah di software ini, di import dulu filenya. Ya, ini tampilan awalnya ya. Ini nanti quick start-nya bisa di close ya, di sini tinggal di close saja. Nanti ketika di close, tampilan jendelanya menjadi lebih luas gitu ya. Di sini ada beberapa navigasinya ya, ada file, home, import, create, explore, share. Ya, terkait nanti untuk mengimport file, nah nanti ada menunya di sini import ya. Oke, nanti kita coba di sini ada apa namanya untuk manajemennya ya. Ada dari mulai data ya, file-file yang udah kita import. Terus nanti terkait codingnya, nanti akan saya jelasin dari coding ya. Karena fungsi utama di sini yang penting adalah melakukan coding. Salah satu tahapan yang sangat penting itu melakukan coding. Gitu. Nah, gimana caranya melakukan import file? Nah, yang di menu navigasi ya, di sini navigasi utama kita bisa pilih di sini ya, import. Klik aja import. Nah, nanti apa yang mau diimport gitu ya. Di sini bisa encapture tuh bisa dari website gitu ya. Nanti di capture gitu bisa gitu. Atau di sini secara umumnya file, import files. Bisa file dokumen, bisa file PDF gitu ya, file audio, video, gambar gitu ya. Tapi tetap kata kuncinya kita di sini, software ini menganalisis teks. Jadi walaupun audio, tetap kita harus transkripsi ke dalam bentuk teks gitu ya. Video juga sama, kita transkripsi ke dalam teks. Foto juga gitu. Atau kita import Excel ya, karena Excel kan sudah hasil tabulasi kolomnya bagus ya. Jadi kalau misalnya di Excel itu misalnya kita pakai Google Form gitu ya, pakai Google Form kan sudah ada kolom-kolomnya ya. Dan ini yang kita olah itu yang open-ended question ya, yang open-ended question. Jadi yang sifatnya narasi gitu ya, bukan yang close-ended question gitu. Oke, sebagai latihan kita misalnya pilih import ya, pilih files, nanti akan muncul menu seperti ini ya, dimana file apa yang akan kita import ya. Misalnya, dan di sini sebelah kanannya ya ada apa pilihannya, jenis filenya seperti apa. Ada yang khusus misalkan dokumen, tapi saya menyarankan yang supported files ya. Jadi yang file-file yang support untuk bisa diimport ke dalam software ini ya, file dokumen, tadi ya file foto, JPEG, file audio gitu ya, MP4 gitu ya, video gitu, ini bisa ya. Kadang juga ada beberapa ekstensi yang mungkin tidak bisa diimport. Nah, kalau kayak gitu harus di-convert terlebih dahulu ya, teman-teman.
Oke, jadi di sini misalnya kita import filenya gitu ya. Kalau untuk yang berbasis dokumen, mungkin kalau kita wawancara kepada 10 orang misalnya ya berarti ada 10 dokumen, 10 transkripsinya gitu ya. Misalnya kita bertanya 10 orang, kita bertanya nanti, jadi kita punya 10 file dokumen seperti itu. Kalau di Excel ya satu dokumen juga sebetulnya cukup. Ya mohon dikoreksi ya jika ada saya yang keliru, kan ini baru banget saya belajar. Jadi supaya nggak lupa aja saya buatkan video ini ya. Ya mudah-mudahan juga masih ada manfaatnya untuk kita. Nah ini jenis coding ya. Jenis coding itu yang pertama pendekatannya apa ya, saya sebut pendekatan boleh ya, induktif gitu ya. Nah jika kita menggunakan pendekatan induktif ini memang mungkin benar-benar kualitatif, sifatnya eksploratif gitu ya. Ini memang mungkin tersulit lah kalau menurut saya di induktif ini. Kenapa? Karena jika codingnya induktif berarti kita baca dulu teksnya. Jadi kita punya data gitu ya, banyak gitu, kemudian kita harus baca dulu kan. Ini enggak, software ini enggak automatically kayak misalnya software kuantitatif gitu ya. Kita mau analisis faktor, jebret buat semua otomatis. Mau analisis SEM, jebret langsung. Ini kalau kualitatif ini enggak. Ini bukan the magic tools gitu ya yang bikin semua jadi apa ya, jadi oke dalam hitungan detik atau menit gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya membantu aja ya. Itu tetap peran kitanya peneliti kualitatif yang peranannya itu paling utama gitu ya. Jadi jika pendekatannya induktif dalam melakukan codingnya, maka kita baca dulu teksnya, transkripsinya, teks yang dokumen ya, teks yang ada di Excel gitu ya, teks transkripsi dari audio, kita harus baca dulu. Nah, ketika kita baca teks itu, kita harus bisa memaknainya atau kita code gitu ya. Memaknai artinya teks ini, paragraf ini apa sih maknanya? Apa sih yang disampaikan dalam paragraf 1 ini misalnya gitu ya. Dia lagi ngomong apa sih, si responden ini lagi maksudnya kemana sih? Jadi kita code di situ, kita maknai. Oh, dia sedang bicara misalnya faktor penyebab terjadinya sengketa ya di suatu wilayah. Sengketa apa? Sengketa pertanahan misalnya gitu ya. Dimaknai. Oh, ini dia lagi bicara sengketa, penyebab sengketa dikarenakan misalnya faktor apa. Nanti lebih rinci lagi. Jadi kita maknai dulu, code ya, kita maknai dan kita menentukan temanya, notes. Jadi kita baca, oh paham nih, dia lagi ngomongin sengketa. Maka kita kasih temanya, notesnya. Misalnya notesnya tema. Ya jadi nanti ada tema parents, ada yang childnya ya. Oh sengketa di child sebagai parent, nanti childnya ya atau childrennya, anak-anaknya gitu ya, adalah sub-subnya. Ya kenapa sengketa terjadi? Oh ini karena ini gitu ya, seperti itu. Yang menurut saya lebih simpel ya, yang deduktif nih ya. Karena saya bukan basis kualitatif ya, jadi saya basisnya kuantitatif. Saya pribadi lebih prefer kayaknya yang deduktif deh. Kenapa? Karena deduktif itu berarti kita udah punya temanya dulu. Kita punya tema, misalnya, oh saya tahu bahwa faktor yang menyebabkan orang melakukan pengambilan keputusan pembelian, yang pertama misalnya dia melakukan pencarian untuk mengatasi masalah dia, gitu ya. Untuk mengatasi masalah dia, misalnya dia butuh minuman yang dapat menyegarkan tubuh gitu ya, maka dia akan mencari ya. Saya minum dulu ya. Ngopi teman-teman. Jadi kita sudah punya temanya dulu ya, kita buat notesnya dulu. Misalnya tadi saya bikin notes untuk keputusan pembelian, dia melakukan pencarian untuk mengatasi masalah. Yang kedua misalnya dia melakukan evaluasi alternatif. Yang ketiga dia misalnya pencarian informasi dulu ya, pencarian informasi. Nomor 2, yang ketiga baru dia melakukan evaluasi alternatif. Gitu ya. Itu saya bikin dulu tuh tema-temanya, bikin notesnya dulu, baru saya kasih pertanyaan. Gitu ya. Bagaimana Anda mengatasi keinginan untuk misalnya mendapatkan minuman yang bisa mengatasi atau yang bisa memberikan rasa segar yang tidak nyangkut di leher. Ya ini karena live ya, jadi saya kepikirannya itu aja. Jadi dibikin notesnya dulu ya.
setelah kita bikin notes, ini temanya ini, jadi terstruktur. Walaupun kita wawancara, bisa FGD gitu ya, in-depth interview, yang kita sampaikan terstruktur. Oh, kita nanya 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Lalu setelah kita bikin notesnya, baru kita baca teksnya ya. Jadi kalau misalkan tadi saya bikin notes yang pertama, misalnya apa yang Anda lakukan untuk mengatasi misalnya untuk mengatasi masalah pelanggan yang kecewa gitu ya. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pelanggan yang kecewa? Nah, kan responden menjawab tuh. Responden 1 memberikan jawaban, responden 2 memberikan jawaban, 3 memberikan jawaban. Nah, jawaban dia apa? Kita baca. Setelah kita baca, baru kita, oh ini code-nya ini nih. Ya, ini kita maknai, oh dia apa yang dilakukan untuk supaya menangani pelanggan yang kecewa, misalkan diberikan hadiah gitu. Kita baca kan kalimat, oh tentu susunan kalimat ke-1, kedua, ketiga, informan 1, informan 2, ketiga kan beda-beda, tapi kita maknai, oh ternyata dia mengatasi dengan cara memberikan hadiah. Nah, memberikan hadiah itulah yang kemudian kita masukkan sebagai childnya ya, sebagai childnya. Jadi ada notesnya tadi, misalnya cara mengatasi komplain dari pelanggan. Nanti sebagai anaknya ya, sebagai parentsnya itu, sebagai anaknya adalah nanti misalnya memberikan hadiah ya, terus kemudian menghubungi misalnya gitu ya. Terus yang ketiga apa, itu dari mana kita bisa menentukan itu? Tentu saja dari setelah kita membaca teks, memaknainya, baru kemudian kita tarik dia ke dalam temanya gitu ya. Kita bisa juga codingnya campuran ya, mix, jadi ada induktif, ada deduktif gitu. Bisa kita tentukan dulu temanya, kemudian terus kita baca, kita satukan, kita drag ke dalam tema tersebut juga bisa gitu ya. Atau kita harus baca ulang dulu, baru kemudian ditentukan dia temanya apa. Ya, saya lebih prefer yang reduktif ya, jujur saya pribadi lebih prefer yang reduktif gitu ya. Mohon maaf ya kalau agak beribet nih, karena saya punya filosofi kalau saya menjelaskan sesuatu secara rumit berarti sebenarnya saya belum paham. Jadi kalau saya menjelaskannya sederhana, simple, artinya saya mudah-mudahan sudah paham. Nah, kalau penjelasannya saya beribet, berarti saya belum paham ya. Mohon maaf ya. Ya, kita belajar bareng-bareng lah. Nah, cara coding saya lebih prefer yang manual gitu ya. Jadi memang manual ini memang berarti lebih lebih sistematis lah kalau menurut saya. Lebih bisa memastikan lah menurut saya loh. Jadi kalau cara coding itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama, kan filenya kita buka dulu nih ya. Jadi di software ini saya tidak tampilkan karena memang software berat juga gitu ya, dan belum sempat nih. Ini sekarang masih pagi di sini, saya masih di lokasi pelatihan. Selalu hari ini pulang, jadi pulang ke rumah lah ya. Jadi cara yang pertama, jadi setelah filenya dibuka, kita drag dulu kutipan. Jadi kita jadi ada misalnya kita baca ya hasil transkripsi wawancara tadi tuh. Misalnya apa yang dilakukan untuk mengatasi keluhan pelanggan gitu ya. Nah, ada kan jawabannya di situ. Nah, kita blok gitu ya. Setelah kita blok, kita drag, tarik kita bawa blok tadi ya, dari file teks tadi ke temanya atau subtema. Tadi tema adalah parentsnya, orang tuanya, subtema adalah anaknya gitu ya, pada notes. Jadi nanti di software tuh ada notes, istilahnya notes. Kita tinggal drag ke situ, tarik ya. Yang kedua, cara kedua, kita sama seperti cara yang pertama, di blok juga informasinya yang mau di coding ya. Informasi ini, paragraf ini nih dia bilang saya mengatasi keluhan pelanggan dengan cara memberikan hadiah misalnya ya, gift. Nah, itu kita blok. Kalimat itu kita blok, lalu kita klik kanan, klik code seperti itu ya. Dua cara. Bisa cara yang pertama kita tinggal drag saja, kita drag nih ya, drag kita drag ya, kita drag kutipannya atau tadi yang sudah di bloknya, informasinya kita bawa ke parentsnya atau bisa juga ke childnya ya, ke subtemanya gitu. Kita juga bisa melakukan coding untuk audio, video, foto, tapi tetap ya ini dia menganalisis berdasarkan teks. Jadi kita harus melakukan transkripsi di situ. Walaupun filenya audio, kita harus melakukan
atau filenya non text, itu harus melakukan transkripsi. Jadi kita ketik. Jadi audionya dibuka misalnya ya, nanti ada time span-nya dari detik ke 0 sampai detik ke 30 misalnya ya, kita transkripsi. Ya itu aja ya. Jadi memang tetap kita harus melakukan transkripsi ke dalam bentuk teks gitu. Nah, coding yang berikutnya bisa menggunakan query ya, coding query. Jadi kalau coding query ada dua, ada word frequency. Jadi kalau word frequency itu jadi nanti software akan menampilkan bahwa dokumen kita ini terdiri dari kata apa aja sih gitu. Ya, muncul misalkan tadi kan muncul banyak ya. Misalkan kata gift, hadiah, muncul berapa kali tuh? Berapa kali. Jadi kita bisa memetakan, oh ternyata isu besar, topik besar dari data yang kita punya tuh apa sih? Gift misalnya ya, itu muncul berapa kali tuh? Gitu ya. Terus kemudian keluhan tuh muncul berapa kali? Senyum misalnya muncul berapa kali gitu. Jadi itu word frequency. Nah, kalau text search, jadi kita memetakan untuk teks ini, kita bisa tentukan dulu teksnya apa, bisa single text, misalkan hadiah. Nah, kita cari nih hadiahnya muncul berapa kali sih, dimension berapa kali sih, atau misalnya keluhan pelanggan. Nah ya, kalau dua suku kata kita menggunakan apostrof nanti ya, di awal dan di akhirnya, di apostrof keluhan pelanggan, apostrof lagi, kita search gitu ya, itu menggunakan query. Yang ketiga tentu saja ini otomatis ya. Saya tidak terlalu menyarankan lah ya untuk yang coding otomatis karena hasilnya nggak smooth ya. Artinya nggak smooth itu dia hanya benar-benar ya berdasarkan ini aja ya, algoritma dia gitu ya. Jadi kita tinggal klik saja file yang ingin coding. Misalkan kita punya 3 file, 4 file, lalu ya udah tinggal di Ctrl A ya, lalu kita klik auto code gitu ya. Jadi dia akan secara otomatis menampilkan semua hasilnya gitu ya. Again saya lebih prefer yang cara yang manual tadi ya. Jadi cara manual ya, file saya buka dulu, kemudian saya baca ya. Ya tadi saya lebih suka yang deduktif ya. Jadi temanya sudah ada. Jadi saya baca, saya maknai, kemudian oh ya oke. Ini informasinya nih, ini code saya coding nih ya. Informasi di paragraf 1 misalnya ya. Tinggal boleh di drag, boleh juga di klik kanan pilih code gitu ya. Itu caranya ya, teknisnya ya. Nanti lah video berikutnya mudah-mudahan saya sudah bisa mendemokan cara melakukan coding manual ini ya. Oke, ini coding query, kemudian coding otomatis. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.